Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, beruntunglah kita yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa membantu orang lain. Karena sesungguhnya orang yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk orang lain. Dan Nabi mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak berkontribusi atau memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satu manfaat yang bisa kita berikan adalah sedekah. Sedekah memang tidak hanya dengan harta. Sedekah bisa dengan ucapan, sedekah bisa dengan tenaga, sedekah bisa dengan ilmu, pikiran, bahkan senyum itu bagian dari sedekah. Tapi dalam konteks tertentu, sedekah yang paling baik adalah sedekah yang sesuai dengan kondisinya. Kalau dalam kondisi sulit, ketika terjadi bencana dan lain sebagainya, maka senyum saja tidak cukup. Kita bisa bersedekah dengan sedekah yang sangat mereka butuhkan. Salah satunya adalah pangan, sandang, maupun papan. Oleh karena itu, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sangat menganjurkan agar kita bisa selalu bersedekah. Karena kata beliau, bersedekahlah kalian, sebab bala bencana musibah tidak akan mungkin bisa mendahului sedekah. Artinya, orang yang senantiasa bersedekah adalah orang yang akan diselamatkan atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan salah satu manfaat dari sedekah. Banyak bersedekah, banyak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-23 dituliskan oleh beliau. Dalam hadis yang cukup panjang, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, as-sadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti atau pembuktian. Sebagaimana disyarahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dengan burhan atau bukti adalah as-sidqu li imanihi, yaitu bukti atas kebenaran imannya. Tidak semua orang kaya tergerak hatinya untuk membantu orang miskin. Tidak semua seseorang memiliki kepedulian untuk bersedekah. Karena hanya orang yang beriman, kata Allah di dalam hadis yang juga disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya orang yang beriman yang akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersedekah. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dihindarkan dari sifat kikir, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling beruntung. Nah, salah satu sisi keberuntungan orang yang rajin bersedekah adalah dihindarkan dari bala atau diselamatkan dari musibah. Ketika seseorang sudah berikhtiar, berhati-hati untuk selalu menghindar dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir yang buruk, lalu diawali dengan sedekah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari segala bala bencana maupun musibah. Oleh karena itu, kita bisa bersedekah kepada siapapun, terutama mereka yang sangat membutuhkan, apalagi sedekah kita kepada para penghafal Quran, anak-anak yatim, kaum du'afa atau orang-orang miskin. Ketika mereka mendapatkan dari sedekah kita, pahalanya tidak hanya temporer, tidak hanya saat itu, tetapi juga selama-lamanya dan seterusnya. Karena sedekah yang kita lakukan ini bukan hanya luqmatan au luqmataini, bukan hanya sesuap atau dua suap, tapi sedekah yang nilainya terus-menerus, tidak hanya sekarang, tapi juga nanti. Tentu kita harus menjadi orang yang cerdas dalam bersedekah. Sebab sedekah yang nilainya, value-nya begitu lama ini bisa menjadikan kita termasuk orang yang terus-menerus mendapatkan kiriman pahala. Itulah yang disebut dengan sedekah jariah. Sebagaimana Nabi menyabdakan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh rangkaian amal perbuatannya, kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang senantiasa mendoakannya. Sedekah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada urutan pertama, karena sedekah ini memiliki nilai yang luar biasa. Bahkan sesuatu yang akan sangat disesalkan oleh mereka yang telah meninggal dunia. Satu hal yang seandainya mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup kedua kalinya di muka bumi ini, maka yang mereka harapkan adalah bisa bersedekah. Sebagaimana di akhir surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Kata Allah, dan berinfaklah kalian, bersedekahlah sebelum kematian menimpa salah seorang di antara kalian. Sehingga dia mengatakan, wahai Tuhanku, alangkah baiknya sekiranya engkau menunda kematianku sehingga aku bisa bersedekah. Fa'as-saddaqa wa aku minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Tapi apa kata Allah? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila ajal yang ditetapkan oleh Allah menimpa seseorang sudah ditetapkan, maka tidak ada yang bisa menunda-nunda sedikit pun. Oleh karena itu, ketika masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah yang kita tidak pernah tahu sampai kapan batas dari kehidupan kita ini berakhir, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendedikasikan diri kita bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah dari apa yang kita miliki atau apa yang kita cintai. Karena kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah kecuali kita mampu mensedekahkan dari apa yang paling kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 92 maksudnya. Kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan kesempurnaan dari kebaikan dari Allah kecuali kita bisa mensedekahkan dari apa yang terbaik. Nah, apa yang terbaik yang kita miliki itulah yang harus kita buktikan keimanan kita dengan cara kita sedekahkan. Ketika kita bisa dengan mudah mensedekahkan dari apa yang terbaik yang kita miliki, maka itu merupakan satu paket dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah garansi atas keselamatan, garansi atas keamanan, garansi berupa perlindungan yang sempurna. Dengan sedekah itu Allah akan menjaga kita dari kejahatan makhluknya. Dengan sedekah itu kita akan dijaga oleh Allah dari bala, bencana, dan musibah. Mudah-mudahan dalam kondisi sulit seperti ini, kita tidak berhenti bersedekah. Karena sedekah itu tidak hanya menunggu ketika kita sudah kaya, ketika kita sudah mampu, atau dalam kondisi lapang. Bahkan sedekah yang terbaik adalah sedekah ketika kita masih sangat butuh, ketika kita masih sehat, dan ketika kita takut miskin. Mudah-mudahan sedekah ini bisa menyelamatkan kita, menolong kita, dan memberi manfaat yang terbaik untuk orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.